Salah satu masalah yang sering diangkat bila membahas tentang gender adalah dominasi laki-laki pada sektor pekerjaan. Di mana laki-laki lebih dominan dalam hal mengambil keputusan, memimpin sesuatu, dan mengatur dalam halnya industri dibandingkan dengan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, aku Silpi, salah satu mahasiswa antropologi budaya di kampus ISPI Bandung. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai gender dan masalah perempuan dalam dunia kerja. Istilah gender sendiri masih sering disalahartikan oleh masyarakat, di mana seringkali gender dianggap sebagai jenis kelamin atau seks. Padahal gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, gimana tuh? Jadi, gender tersebut lebih ke ekspektasi masyarakat terhadap perempuan atau laki-laki. Dan sedangkan seks sendiri lebih ke bentuk biologis yang ada di diri perempuan atau di diri laki-laki. Kayak bentuk kodrati yang gak bisa diubah gitu dari sananya. Masalah perempuan dalam dunia kerja. Pertama, kurangnya rasa aman dan nyaman. Pekerja perempuan sering banget ngalamin hal yang gak enak di pabrik atau di tempat kerja. Kayak siulan-siulan norak. Atau istilah gaulnya catcalling dari para pekerja cowok. Dan saking seringnya, bahkan hal itu udah dianggap biasa atau wajar. Nah, ini gak muncul begitu aja, ada alasannya baliknya, yaitu sistem patriarki yang bikin perempuan jadi sering ditindas, termasuk lewat pelecehan seksual. Jadi ini bukan cuma stereotip aja, tapi kayak label-label aneh yang nempel ke perempuan. Kayak perempuan itu lemah, suka digoda, atau dianggap sebagai objek pemuas nafsu saja. Kedua, mengenai permasalahan terkait beban kerja yang gak setara. Contohnya, misal ada proyek nih di kantor. Tim kerjanya terdiri dari cowok dan cewek. Nah, ketika tiba saatnya untuk presentasi ke bos atau ke klien, perempuan tuh lebih banyak disuruh untuk nyusun presentasi atau ngurus detail teknisnya. Sedangkan para laki-laki lebih cenderung mendapat tugas terkait negosiasi atau aspek strategis. Nah, hal ini balik lagi karena stereotip tadi di mana laki-laki dianggap lebih rasional, lebih kompeten dibanding perempuan. Yang ketiga, adanya diskriminasi di gaji dan kompensasi. Jadi walaupun memegang jabatan yang sama misalnya, tapi kadang perempuan tuh selalu aja ada kesenjangan, baik di gaji atau di kesempatan kerja lainnya itu dibandingkan laki-laki. Adanya bias gender seperti hak suara atau pengambilan keputusan di mana seringkali didominasi oleh laki-laki gitu, dan banyak hal lain lagi gitu, banyak contoh. Nah, yang jadi pertanyaannya, ada gak sih kebijakan perlindungan bagi pekerja perempuan? Ternyata di Indonesia sendiri secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sana ada dua aspek dalam hal ini, yaitu perlindungan kodrati dan perlindungan dari aspek diskriminasi. Pertama, dari aspek kodrati, yaitu pemberian cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, hingga cuti keguguran. Juga termasuk fasilitas atau lokasi untuk menyusui. Pada saat hamil, pekerja juga berhak atas pemeriksaan kesehatan dan mendapat bantuan biaya persalinan gitu. Sementara itu pada aspek diskriminasi, perempuan dilindungi dengan peraturan tambahan mengenai jam malam, serta larangan untuk melakukan PHK bagi yang menikah, hamil, atau melahirkan. Dan juga adanya larangan diskriminasi upah dan kesempatan kerja bagi perempuan. Menurut kalian gimana nih? Apa kebijakan ini udah berlaku atau belum? Sepertinya segitu dulu yang dapat aku sampaikan. Aku Silvi. Sampai jumpa di video selanjutnya.